Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk menjalani kehidupan setelah pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Marilah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, di mana selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita dididik, dilatih untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Marilah kita pertahankan iman dan takwa kita, bahkan kita berusaha untuk meningkatkannya. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir yang Allah utus sebagai pembawa rahmat, penebar rahmat untuk sekalian alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atil hasanat tamhuha. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Artinya jika kalian terjerumus ke dalam kesalahan, segera iringi setelah itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan menghapus atau mengimbangi kesalahan itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita hari ini adalah merawat ketakwaan setelah pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan pelaksanaan ibadah Ramadan, Allah wajibkan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa, supaya kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kali kita bacakan definisi-definisi takwa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Salah satunya yang disampaikan oleh Talqu ibnu Hubaib. Intinya takwa itu adalah kita melakukan amal soleh berdasarkan syariat, memang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Takwa itu adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah berdasarkan syariat pula, memang karena takut akan azab Allah. Jadi kita taat pada Allah memang karena ingin mencari ridha Allah. Kita meninggalkan maksiat memang karena kita takut akan azab Allah. Maka itulah takwa. Alhamdulillah selama bulan Ramadan kita bisa menahan diri, kita bisa mengekang diri kita. Tentu pertanyaannya, apakah setelah Ramadan kita masih bisa patuh dan taat?
seperti hari-hari Ramadan itu. Semoga saja kita bisa bertahan dan berusaha untuk mempertahankan ketakwaan kita sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, yakni di dalam hati. Bahkan Nabi mengatakan 3 kali at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, beliau mengatakan bahwa hati kita ini, wa innal qalba kal hisni, sesungguhnya hati ini seperti benteng. Benteng itu memiliki pagar-pagar. Benteng itu memiliki pintu-pintu. Benteng itu memiliki para penjaga. Namun demikian, walaupun benteng itu memiliki pagar, memiliki pintu, memiliki penjaga, tetap ada di sana celah-celah. Malaikat selalu mengitari benteng itu. Wa ila janib dzalikal hisin, kemudian beliau mengatakan di samping benteng itu ada sebuah pesanggerahan yang dihuni oleh hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dan syaitan selalu mengelilingi, berusaha untuk menembus pagar-pagar dan para penjaga itu. Mereka selalu mengintai celah untuk masuk. Dan mereka tidak lalai untuk mengintai kesempatan itu. Mereka bergadang agar ada sebuah kelalaian yang dilakukan oleh yang menjaganya. Mereka selalu berusaha untuk menyerang benteng itu. Para syaitan berusaha semaksimal mungkin untuk menembus benteng itu. Paling kurang memanfaatkan celah-celah yang ada. Bisa jadi para penjaganya tertidur sesaat, atau mereka lalai. Maka dengan leluasa syaitan akan menembus masuk ke dalam benteng itu. Atau bahkan penjaga itu akan terluka ketika diserang oleh syaitan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasul mengatakan takwa itu di sini, maka hendaklah kita isi hati kita itu dengan ketakwaan sebenar-benar takwa. Karena Allah memerintahkannya ittaqillaha, atau Nabi memerintahkannya ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Bertakwa itu tidak terbatas hanya pada tempat-tempat tertentu. Misalnya ketika kita sedang berada dalam masjid, dimanapun kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin seseorang sampai kepada derajat ketakwaan. Karena menurut Talqu Ibnu Hubaib, takwa itu adalah melakukan amal soleh berdasarkan syariat. Jadi tidak semua amalan yang kita lakukan menurut kita baik itu masuk ke dalam kategori amal soleh. Tidak, karena kata beliau, engkau melakukan amal soleh ala nurim minallah. Engkau melakukan amal soleh berdasarkan ayat Allah. Jadi setiap orang yang ingin melakukan amal soleh
agar dia amalan itu betul-betul terhitung sebagai amal soleh, amalan diterima oleh Allah, yakni amalan yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka takwa itu melakukan amal soleh berdasarkan perintah Allah, berdasarkan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melakukan amal soleh itu memang ada tujuan dan maksudnya, yakni untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita melakukan amal soleh. Dan tidak mungkin seseorang melakukan amal soleh kalau dia tidak belajar agama dengan benar. Karena amal soleh itu artinya amal yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Maka khatib mengajak diri sendiri dan kita semua, mari kita giat belajar, mempelajari agama ini dengan benar. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, kata Nabi. Ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Sedangkan waswas syaitan kepada kita adalah agama ini sulit. Jika kita taat-taat amat beragama, sempit dunia ini, kata setan membisikkan di telinga kita. Beragama itu tidak usahlah taat-taat amat, kaku kamu nanti, nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu bisikan syaitan. Sedang kata Nabi, agama itu mudah. Maka mari kita pelajari agama ini dengan benar. Dengan demikian, itulah sebab utama kita sampai kepada ketakwaan. Talqu Ibnu Hubaib juga mengatakan, takwa itu adalah meninggalkan maksiat berdasarkan larangan Allah, juga karena kita takut akan azab Allah. Kita tanya diri kita sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah, begitu patuhnya kita ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari. Kita pertanyakan apakah kepatuhan itu masih bisa kita bawa setelah kita melewati bulan Ramadan yang mulia itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan kita menjaga lisan kita. Kita bisa menahan diri. Bahkan ketika ada orang mengajak kita bertengkar, cukup kita katakan inni shaim, saya sedang puasa, maka selesai urusan. Tidak perlu kita layani. Akan tetapi perilaku kita di luar Ramadan, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan kita suka emosi. Semuanya kita sikapi dengan emosi. Bahkan ada sebuah kebiasaan, dan tentu kebiasaan ini belum tentu benar selamanya. Kebiasaan kita bermaaf-maafan itu adalah ketika lebaran. Padahal bermaaf-maafan itu kapan saja setelah selesai kita melakukan kesalahan kepada manusia. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita bertaubat. Jamaah dimuliakan Allah, di antara perilaku orang-orang bertakwa itu adalah, di antara sikap-sikap mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka suka menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, kemudian mereka bisa menahan diri ketika marah. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Bagaimana di bulan Ramadan kita rasakan begitu lembutnya hati kita. Para perantau begitu kangennya dia kepada keluarganya, terutama keluarga yang mungkin ada urusan dengannya. Mungkin dia pernah berbuat salah. Secepat mungkin ia ingin pulang kampung, ingin menemui saudaranya. Dia ingin minta maaf, karena ketika itu hatinya sedang lembut.
Maka peliharalah kelembutan hati ini sampai kapanpun. Berusahalah menahan emosi kita. Berusahalah memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sulit memang untuk menahan emosi, sulit. Kecuali bagi orang yang memiliki sikap dan sifat sabar tingkat tinggi. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang patut kita hayati, cermati, seterusnya kita amalkan. Nabi SAW bersabda, "Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika, fala tu'ayyirhu bima ta'lam fihi, fa innama wabalu dzalika alaihi." Rawahu Abu Daud. Jika ada orang yang menghinamu atau mempermalukanmu dengan sesuatu aib yang ada pada dirimu, maka jangan engkau balas hinaan itu dengan aib yang ada pada saudaramu itu yang engkau juga ketahui. Jelasnya begini, ada orang memaki kita, meremehkan kita, merendahkan kita dengan sebuah aib, kesalahan yang ada pada diri kita. Aku tahu siapa kamu, aku tahu siapa keluarga kamu, tidak usahlah kamu begitu begini. Kamu tuh hina sebetulnya. Kamu itu rendah. Jika kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain, kata Nabi, jangan balas. Padahal engkau juga tahu bahwa pada diri orang itu ada aib. Jangan engkau balas dengan mengatakan aib yang ada pada diri orang itu. Cukup kamu sabar, kata Nabi. Karena apa? Karena orang yang mencaci dan merendahkanmu tadi dengan aibmu, dia akan menanggung apa yang dia lakukan. Biarkan dia mempertanggungjawabkannya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah, beliau dikatakan innaka la majnun. Engkau ini gila, padahal gila. Innaka la sahirun. Kamu ini tukang sihir. Tapi Nabi tidak membalasnya. Sikap mulia orang bertakwa adalah ketika dia direndahkan, dia dihina, dia memaafkan saudaranya itu. Paling kurang dia menahan diri, tidak membalasnya dengan menyebutkan aib yang ada pada orang yang menghinanya. Begitu di antara sikap-sikap yang perlu kita pakai, kita terapkan. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita pertahankan sampai kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun sallu ala nabiyyikum Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyebutkan aib kita, merendahkan kita dengan mengungkap aib-aib kita, normalnya memang kita ingin membalasnya. Bahkan ingin membalasnya dengan yang lebih padat, lebih pedih, lebih sakit dari itu. Namun ketika kita bisa menahan diri, itulah sifat mulia. Itulah sifat orang bertakwa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dalam mengomentari hadis Nabi yang kita bacakan tadi, hendaklah setiap orang, setiap mukmin memiliki sifat mudah memaafkan. Tidak semua isu yang sampai ke telinga kita
harus kita telan mentah-mentah, kata beliau. Tidak semua tuduhan dan kata-kata pahit yang diucapkan kepada kita, tidak semuanya harus kita balas. Karena apa? Karena Allah menyukai orang-orang yang pemaaf. Maka tanamkan pada diri kita jamaah sikap pemaaf dan lapang hati. Tanamkan pada diri kita suka memaafkan orang lain. Tidakkah kita di bulan Ramadan, keberhasilan yang kita inginkan adalah di samping ketakwaan adalah diampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Karena diri kita juga banyak salah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan para pemimpin-pemimpin kami. Bimbing mereka ke jalan yang lurus. Bimbing mereka untuk menegakkan keadilan. Jaga negeri kami dari kehancuran dan gangguan orang-orang yang ingin merusak bangsa kami, ya Allah. Berikan kepada kami kemakmuran. Berikan kepada kami negeri yang makmur. Rezeki melimpah ruah. Rezeki yang halal lagi baik. Jadikan negeri kami negeri yang aman sentosa, ya Allah. Negeri yang mendapat ampunan darimu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.